Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvira Putri akan menjelaskan bagaimana perhitungan neraca massa dengan reaksi kimia. Jadi diketahui soal yaitu hitung jumlah kebutuhan udara teoritis dan jumlah udara yang harus diumpankan pada aliran 2. Jika diketahui udara diumpankan berlebih 200% dan 10 mol umpan masuk melalui aliran 1 dengan komposisi 90% metana dan 10% oksigen. Sebanyak 80% metana menjadi CO2 dan 10% menjadi CO. Sisanya tidak terbakar. Reaksi pembakaran terjadi menurut reaksi. Yang pertama ada CH4 ditambah O2 menjadi CO2 ditambah H2O, dan yang kedua ada CH4 ditambah O2 menjadi CO ditambah H2O. Jadi dari diketahui di soal ada dua umpan yang dimasukkan pada proses pembakaran. Kita bisa menamainya dengan F dan U. Pada bagian F itu ada XCH4 atau metana sebesar 0,9 dan sedangkan untuk O2 sebesar 0,1. Angka ini didapatkan dari soal. Sedangkan pada U yaitu diketahui hanya di soal umpan berlebih sebesar 20%. Jadi di udara itu ada berlebihnya 200%. Sehingga XN2 sebesar 0,79 dan XO2 sebesar 0,21. Dan untuk produk yang harus kita cari yaitu XCO2, XCO, XCH4, XN2, XO2, dan XH2O. Sebelum kita melakukan perhitungan, kita harus menyetarakan reaksi kimia yang telah diberikan pada soal. Sehingga didapatkan CH4 ditambah 2O2 menjadi CO2 ditambah H2O pada reaksi 1 sebesar 80%. Dan untuk reaksi 2 menjadi CH4 ditambah 1,5O2 menjadi CO ditambah 2H2O sebesar 10%. Dengan basis atau F-nya 10 mol, diketahui di soal yaitu sebesar 10 mol umpan masuk ke aliran 1 dalam keadaan steady state. Lalu perhitungan yang pertama kita lakukan yaitu menentukan neraca massa totalnya dari blok diagram yang sudah kita buat, yaitu sehingga dapat kita buat F ditambah U menjadi P. Lalu kita buat neraca massa komponen untuk CH4 yaitu menjadi 0,9 dikali F sama dengan XCH4 pangkat P dikali P ditambah XCH4 R dikali MR. Dan untuk O2 0,1 F ditambah 0,21 kali U sama dengan XO2 pangkat P dikali P ditambah XO2 R kali MR. Jadi karena ini contoh soal neraca massa dengan reaksi kimia, maka setiap neraca massa komponen itu harus dikalikan dengan MR. Dan untuk N2 sama dengan 0,79 U sama dengan XN2 pangkat P dikali dengan P. Jadi berdasarkan penyetaraan yang sudah kita setarakan dari reaksi kimia ini, diketahui bahwa reaktan pembatasnya yaitu CH4. Sehingga kita menghitung kuantitas bahan dalam umpan dengan cara CH4 sama dengan 0,9 dikali dengan 10 mol sama dengan 9 mol, dan untuk O2 sama dengan 0,1 dikali 10 mol sama dengan 1 mol. Jadi 10 mol ini yang telah diketahui pada soal, yaitu ini. Sedangkan 0,9 dan 0,1 yaitu pada umpan atau F. Selanjutnya kita menghitung kebutuhan O2 pada pembakaran sempurna berdasarkan reaksi satunya. Jadi O2 atau R1 sama dengan 9 mol CH4 dikali dengan 2 mol O2 per 1 mol CH4. Jadi 9 mol CH4 itu bukan reaksi yang sudah kita cari tadi sebagai reaksi pembatasnya, yaitu nih CH4-nya 9 mol. 9 mol kali 2 mol O2 per 1 mol CH4. Jadi perbandingan antara 2 mol sama 1 mol itu didapatkan dari reaksi pertama. Dari sini. Sehingga didapatkan hasilnya 18 mol O2.
Lalu kita mencari untuk N2-nya, jumlah N2 sama dengan 0,79 mol N2 per 0,21 mol O2 dikali dengan 18 mol O2. Jadi ini 0,79 banding 0,21 ini yaitu yang berasal dari blok diagram ini. Lalu kita kalikan dengan hasil yang kita dapatkan dari O2 yang tadi, sehingga didapatkan hasilnya jumlah N2-nya sebesar 67,69 mol N2. Untuk total jumlah mol udaranya, kita dapat menjumlahkan 18 mol O2 ditambah dengan 67,69 mol N2 sehingga didapatkan hasilnya 85,69 mol udaranya. Setelah kita menghitung kebutuhan O2 pada pembakaran sempurna, lalu kita menghitung jumlah udara yang diumpankan pada aliran 2-nya atau aliran U. Kebutuhan U2 dari udara sama dengan 18 mol dikurang 1 mol. Sama dengan hasilnya 17 mol O2. Ini untuk aliran U-nya atau ke aliran diumpankan pada aliran keduanya. Lalu di soal sudah diketahui bahwa berlebihnya sebesar 200%. Kita dapat mencari dengan 3 dikali kebutuhan udara teoritisnya. Jadi 3 ini, jadi misal diketahui sebesar 100%, maka yang kita lakukan di sini itu 2 dikali kebutuhan udara teoritis. Karena di soal diketahui 200%, maka kita gunakan 3 dikali kebutuhan udara teoritis. Ini juga berlaku untuk seterusnya. Kelipatan seterusnya. Terus oksigen berlebih sebesar 200% diketahui dari soal sama dengan 3 dikali 17 mol. 17 mol yang sudah kita cari pada aliran U-nya sehingga didapatkan 51 mol O2. Dan untuk nitrogen cara sama juga kita lakukan pada reaksi satu yang kita cari. Sehingga didapatkan hasilnya yaitu 191,85 mol. Jadi jumlah mol udara yang diumpankan pada aliran 2 bisa kita langsung tambahkan yaitu 51 ditambah dengan 191,85 menjadi 242,85 mol. Jadi kebutuhan udara secara teoritisnya sebesar 85,69 mol udara dan jumlah udara yang diumpankan pada aliran 2 sebesar 242,8 mol. Lalu dari soal tersebut kita juga dapat menentukan bagaimana komposisi dalam persen mol gas-gas hasil pembakaran berdasarkan soal yang sudah kita cari sebelumnya. Yaitu pada pencarian sebelumnya kita sudah mendapatkan berapa jumlah mol CH4 dan O2 di aliran umpan F dan jumlah mol O2 dan N2 yang diumpankan di aliran U. Selanjutnya dalam mencari komposisi dalam persen mol gas-gas yang dihasilkan, kita dapat menghitung dengan jumlah mol O2 yang bereaksi. Dengan cara mol O2 yang bereaksi sama dengan O2 yang terpakai pada reaksi 1 ditambah dengan O2 yang terpakai pada reaksi 2. Untuk O2 yang terpakai pada reaksi 1 yaitu 9 mol CH4 dikali 2 mol O2 per 1 mol CH4 dikali 0,8. 9 mol CH4 yang sudah kita cari sebelumnya yaitu ini dikali dengan koefisien dari reaksi pertama O2 dan CH4 yaitu ini. Untuk reaksi pertamanya ada koefisiennya 2 O2 dan koefisien untuk CH1-nya ada 1 dan persennya sebesar 80%, sehingga kita membuatnya seperti ini. Begitu juga sama dengan untuk O2 yang terpakai pada reaksi 2, cara yang sama sehingga dihasilkan hasilnya yaitu 15,75 mol. Setelah kita menentukan mol O2 yang berlebih, kita menghitung kuantitas produk, yang mana produk adalah hasil reaksi dan umpan yang tidak habis bereaksi. Itu dengan cara mol O2 yang tersisa sama dengan mol O2 di F ditambah mol O2 di U dikurang mol O2 yang bereaksi. Jadi mol O2 di F itu yang sudah kita dapatkan sebelumnya yaitu sebesar 1 mol
ditambah dengan 51 mol O2, ini juga hasil yang kita dapatkan pada pencarian sebelumnya, dikurang dengan 15,75 mol yang ini, sehingga didapatkan hasil mol O2 yang tersisa yaitu 36,25 mol. Dan untuk N2 adalah gas inert dan dia tidak bereaksi, sehingga kita bisa menulisnya mol N2 masuk sama dengan mol N2 keluar, sama dengan 191,85. Angka ini juga merupakan hasil pencarian sebelumnya. Setelah kita menentukan mol O2 yang tersisa serta N2, maka kita dapat menentukan mol CO2 yang dihasilkan dari reaksi 1. Di sini yaitu reaktan pembatasnya yaitu CH4. Jadi mol CO2 sama dengan 9 mol CH4 dikali 1 mol CO2 per 1 mol CH4 dikali 0,8. Itu perbandingan ini bisa kita lihat pada reaksi satunya, yaitu koefisien pada CO2 itu sebesar 1 dan koefisien untuk CH4-nya sebesar 1, sehingga kita bisa menuliskan seperti ini, lalu dikalikan dengan 0,8 persen dari reaksi 1 sebesar 80%, sehingga didapatkan hasilnya 7,2 mol. Begitu juga untuk mencari mol CO2, sehingga didapatkan hasilnya 0,9 mol. Dan untuk mencari mol H2O, kita bisa menggunakan cara mol H2O pada reaksi 1 ditambah mol H2O pada reaksi 2. Dan jadi 9 mol CH4 yang kita dapatkan sebelumnya dikali dengan 2 mol H2O per 1 mol CH4. Jadi ini merupakan perbandingan dari reaksi 1. Itu yang mana H2O pada reaksi 1 itu koefisiennya ada 2 dan untuk CH4 ini ada 1. Sehingga kita menuliskannya seperti ini, dan begitu juga dengan mencari mol H2O pada reaksi 2, sehingga didapatkan mol H2O sama dengan 16,2 mol. Berdasarkan data yang telah kita peroleh sebelumnya, lalu kita masukkan ke dalam tabel rekapitulasi hasil perhitungan. Hasil perhitungan yaitu pada kolom pertama itu bukan komponen-komponen yang harus kita cari. Berapa mol massa produknya serta komposisi produk dalam persennya. Yang harus kita cari itu ada CH4, O2, N2, CO2, CO, H2O, serta ada jumlah mol total dan jumlah massa totalnya. Dan untuk BM, dan kita harus menentukan untuk masing-masing komponen berapa BM-nya. Dan untuk mol F masuknya, untuk CH4 ada 9 mol dan untuk O2 itu ada 1 mol. Nah, untuk selanjutnya ini ada pada U masuknya dan ada produknya. Nah, lalu kita jumlahkan sehingga jumlah mol totalnya sebesar 10. Dan untuk massa F masuknya kita bisa menentukannya dengan menggunakan rumus mol, yaitu gram per BM. Yang mana karena ditanya di sini berapa gramnya, maka kita bisa mencarinya dengan melakukan perkalian dengan mol dikali dengan BM, yaitu 9 dikali dengan 16 yaitu 144. Lalu untuk O2 1 dikali 32 menjadi 32. Sehingga jumlah massa totalnya menjadi 176. Dan untuk mol U masuk itu hasil angka yang kita masukkan itu berdasarkan angka yang kita peroleh dari perhitungan sebelumnya, sehingga jumlah mol totalnya itu 242,65. Dan untuk mencari massa U masuknya menggunakan cara yang sama juga pada mencari massa F masuknya, sehingga didapatkan jumlah massa totalnya sebesar 7003,8. Dan untuk P produknya atau keluarannya, maka angka yang kita masukkan pada kolom mol ini merupakan angka yang sudah kita cari sebelumnya juga, dan lalu kita jumlahkan sehingga didapatkan jumlah molnya 253,3. Dan untuk massanya juga sama, menggunakan rumus mol sama dengan gram per BM lalu dikalikan 0,9 dikali dengan 9, sehingga didapatkan total semua untuk massa P keluarnya, jumlah massa totalnya yaitu 7179,8. Dan untuk mencari komposisi produk dalam persennya, kita dapat menghitungnya dengan massa
komponen dibagi dengan massa totalnya dikali dengan 100. Contohnya yaitu seperti CA4. Nah, jadi kita bisa mencarinya dengan 0,9 dibagi dengan jumlah massa totalnya itu 253,3 dikali dengan 100, maka didapatkan 0,35. Dan lalu kita jumlahkan semua yang sudah kita cari sehingga didapatkan hasilnya 100. Begitu juga dengan massa. Pada massanya yaitu dengan cara massa pada komponen dibagi dengan jumlah massa totalnya dikali dengan 100. Untuk mendapatkan massa 0,20 ini kita dapat mencari dengan 14,4 dibagi dengan 179,8 dikali dengan 100, maka didapatkan 0,20. Lalu semua yang sudah kita dapatkan dijumlahkan sehingga jumlah massa totalnya sebesar 100. Untuk membuktikan apakah perhitungan kita tepat, maka kita dapat menghitungnya dengan persamaan neraca massa, yaitu dengan cara MI atau massa masuk sama dengan massa keluar. Lalu kita masukkan persamaan neraca massa total yang sudah kita buat pada sebelumnya, yaitu ini. Lalu kita masukkan angka yang sudah kita tabelkan tadi, yaitu pada massa F masuknya itu sebesar 176, dan untuk massa U masuknya itu ada 7003,8, dan untuk massa atau produk yang keluarnya yaitu 7179,8. Lalu ini kita jumlahkan, maka terbukti bahwa umpan yang kita masukkan dan produk yang kita hasilkannya itu sama, yaitu sebesar 7179,8. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.